Selamat siang semua saudaraku. Salam sejahtera dan kita ketemu lagi di channel Empu seperti biasa. Kita selalu berbicara atau membahas tentang masalah Mandau serta lain-lainnya yang menyangkut seni dan budaya kita Dayak. Namun seperti biasa Empu selalu menyampaikannya yaitu spesifik mengarah kepada suku Dayak Benua saja. Tapi tetap tidak mengurangi rasa yang namanya Dayak. Kita di Pulau Kalimantan ini adalah sama saja, terutama yang menyangkut tentang masalah Mandau seperti itu. Jadi ada berbagai request dan pertanyaan dari teman-teman semua dan saudaraku. Empu Gulol mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya terhadap konten yang ada untuk masalah Mandau. Dan tetap seperti biasa, semoga saja konten yang ada ini selalu berguna dan bermanfaat serta mengedukasi tentunya buat kita semua untuk mengenal lebih jauh tentang Mandau bagi saudaraku yang pemula atau yang kepingin belajar tentang seperti apa bentuk atau jenis Mandau itu, terlepas dari Mandau tempilan, Mandau kerja atau barang serta lainnya gitu. Jadi konten-konten yang aku buat ini sudah berbagai macam ragam, artinya dari pengenalan bentuk sarung, tentang belawit dan lain-lainnya, serta cara mengasah Mandau sudah Empu jelaskan. Jadi kemarin ada juga teman yang bertanya bahwasanya Empu kalau dari suku kami atau budaya kami kalau mengasah Mandau itu harus ada memakai darah ayam. Entah Empu kurang paham itu, entah itu semacam ritual atau bagaimana, Empu kurang tahu pasti. Kemungkinan ya sah-sah saja itu menurut tradisi adat budaya dari saudara kita, mungkin saja seperti itu. Tapi kalau menurut artinya kami Dayak Benua, kami itu kalau mengasah Mandau terus terang kami tetap memakai media air, nggak ada media lain selain air untuk mengasah Mandau. Seperti itu. Artinya tidak memakai benda lain atau cairan lain selain air. Terkecuali terlepas dari mengasah Mandau, kalau seumpamanya Mandau itu sudah terasa, seumpamanya tajam, disimpan. Jika Mandau itu dimanfaatkan untuk ritual atau sebagaimana hal lainnya yang dilakukan, ya mungkin saja boleh di sana pakai dioles darah ayam, boleh dioles darah babi, boleh juga dioles darah kerbau serta darah-darah lainnya di dalam prosesi acara ritual tertentu seperti itu. Tetapi kalau kita di dalam keseharian seumpamanya mengasah bilah Mandau, tentunya kita dari suku Dayak Benua mohon maaf tidak memakai media lain. Kami tidak memakai media darah atau yang lainnya. Kami hanya memakai air untuk mengasah Mandau seperti itu. Dan saya sangat menghormati dan menghargai saudaraku yang kemungkinan memakai media lain untuk mengasah Mandau sesuai keterangannya yang ada. Dan salam hormat selalu. Makanya itu jangan heran setiap konten Empu ini kok membahas bercerita tentang Dayak Benua saja. Kenapa Dayak kami enggak? Kan Empu seharusnya bisa merambah ke saudara-saudara Dayak lainnya. Sebenarnya hati Empu ini kepingin seperti itu. Kalau bisa 400 suku lebih suku Dayak itu, saya bercerita semua dari seni budayanya tentang Mandau segala macam. Supaya saudara kita di Kalbar, saya menyampaikan bercerita tentang Tangkin serta Jimpul dan lain-lainnya. Seandainya dari saudara kita di Kalteng Empu bercerita tentang besi menteke serta lain-lainnya, kepingin seperti itu sebenarnya. Namun apa daya, pengalaman serta keilmuan ini yang kurang, dan Empu tidak menyelami, tidak memahami lebih jauh tentang saudara kita Dayak lainnya. Takutnya salah, takutnya Empu nanti berbicara menjelaskan itu tidak benar. Maka
akan menjadi hal yang kurang baik tentunya ditanggapi atau diterima oleh saudara kita. Itu kadang-kadang yang namanya kita menyampaikan itu karena kita berdasarkan mendengar, berdasarkan si anu bercerita, itu belum tentu benar. Ketika kita sampaikan justru itu kadang-kadang merupakan fakta yang tidak pas. Nah, ini yang empu cegah dan empu hindari untuk bercerita masalah tentang saudara kita Dayak lainnya, meski kita sesama Dayak. Tetap empu selalu menghargai, menghormati saudaraku yang ada suku Dayak lainnya, dan empu tetap kembalikan kepada peseninya masing-masing. Apa saja yang dibuat, seni apa saja yang dibuat, semuanya itu sama indah, sama bagus, nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk, semua sama saja. Itu kita penuh dengan warna, karena itulah yang dikatakan kita sebagai bangsa Dayak harus saling mengagumi, harus saling menghormati, dan tidak selalu mengutip atau mencari kelemahan sesuatu hal di dalam saudara kita. Itu sudah hal yang gak benar, karena itu bisa menimbulkan hal yang kurang baik atau perpecahan seperti itu. Karena kita ini adalah bersatu, satu bangsa, yaitu bangsa Dayak, saling mendukung, saling memajukan, saling memberikan support. Entah itu Dayak apa saja, ketika dia mencapai posisi di atas dengan tujuan yang baik, mulia, tujuannya positif, apalagi mengangkat budaya, kita dukung. Karena mengangkat budaya ini adalah hal yang sangat positif dan sangat menyentuh kepada seluruh masyarakat kita suku Dayak tentunya, seperti itu. Jadi kita selalu mendukung. Saya Empu Glol juga selalu mendukung kepada semua saudara kita yang memajukan seni budaya kita Dayak, tarian entah itu apa, atau tarian belian, atau tarian apa saja yang menyangkut seni kita, saya selalu mendukung. Tak lupa juga seperti biasa, meski bukan Dayak seumpamanya, atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Suku apa saja yang menampilkan seni budayanya, saya Empu Glol selalu kagum dan selalu menghormatinya. Itu, dan saya juga senang begitu banyak warna bangsa kita. Selain kita bangsa Dayak, kita suku-suku lainnya juga mempunyai tradisi yang bagus, yang indah, yang patut disaksikan, dan berbagai seni yang ada. Jadi itulah bangsa kita ini sangat besar. Itu dengan berbeda-beda suku, pulaunya juga dipisahkan oleh perairan yang ada, tetapi kita satu kesatuan bahasa, terutama bahasa Indonesia, dan bangsa satu bangsa Indonesia, seperti itu. Dan saudara kita yang ada di seberang sono, seperti saudara kita yang berada di Malaysia, Sarawak, Brunei, serta lain-lainnya. Nah, di sana juga banyak saudara kita orang-orang Dayak, serta saudara kita juga yang orang Melayu di sana. Tak lupa ucapkan salam hormat dan salam budaya selalu untuk kita semua. Mari kita sama-sama memajukan budaya, kita kembangkan seni. Apa yang ada di dalam suku kita, apa yang bisa dikembangkan, kita majukan itu bersama-sama. Karena jati diri kita adalah tradisi, karena di dalam tradisi itu, disitulah asal usul kita yang pastinya seperti itu. Nah, jadi buat saudaraku, mari Empu mengingatkan kembali, seperti sekarang ini kita melihat betapa banyak budaya kita. Mandau, 400 lebih suku Dayak itu, berbagai warna macam bentuk Mandau. Semuanya bagus, indah-indah semua. Tinggal saudaraku yang memilih. Nah, itu semuanya bagus. Ukirannya juga di tanduk maupun di kayu semuanya indah, tergantung daripada kita yang kepingin seumpamanya membuatnya. Itu boleh. Saya Empu Glol mempunyai karya, berbagai karya, terutama untuk hulu Mandau, sarung Mandau, serta hal lainnya. Saya tidak pernah melarang.
Siapa saja mau mengikuti, mau membuat, artinya karya seperti yang Empu buat kopiannya, silakan. Saya tidak pernah melarang, saya tidak pernah mengklaim, saya tidak pernah mempunyai membatasi atau membuat aturan-aturan tertentu. Boleh. Tapi itu untuk karya Empu Gelol saja. Tapi untuk saudara kita lainnya entahlah. Karena Empu juga tidak berani memastikan pas Empu bilang boleh, nah, mereka bilang nggak boleh, ya itu kan kembali kepada pribadi masing-masing. Untuk karya Empu Gelol silahkan tiru kalau sumpamanya merasa itu baik, itu cocok, artinya menurut saudaraku boleh itu. Jadi semua karyaku itu yang ku lempar di YouTube, yang ku perlihatkan di YouTube itu silahkan dibuat. Nah, bagi yang kepingin membuatnya nggak apa-apa, atau bagi saudaraku yang berminat kepingin mengoleksi karya Empu Gelol juga itu terserah, boleh. Itu tulis saja di konten di situ, Empu akan memberikan nomor HP dan WA, pasti Empu akan selalu membalasnya. Dan pesan terakhir, mohon maaf buat semua saudaraku, ketika ada pesan dari konten seumpamanya Empu tidak menjawabnya, tidak merequestnya balik, Empu memohon maaf sekali. Karena sepanjang perjalanan YouTube ini, subscribernya yang banyak dengan komentarnya yang banyak, kadang tidak mungkin Empu mampu membalasnya semua. Seperti itu, Empu mohon maaf sekali. Tapi paling enggak Empu berusaha selalu nge-like. Itu artinya setiap statement atau komentar saudaraku atas dasar bentuk menghargai atas sebuah penghargaan buat saudaraku seperti itu. Mohon maaf itu. Dan ini komentar banyak, kadang ya itulah, kita juga mempunyai batasan untuk hal tadi, untuk menjawabnya semua mengingat waktu, dan Empu juga harus bekerja serta melakukan kegiatan lainnya. Makanya itu sering sekali tidak terjawab oleh Empu, mohon maaf sekali, tapi Empu tetap selalu menghargainya. Dan buat semua saudaraku, oke, sampai di sini dulu, dan mohon maaf seperti biasa kalau ada peribahasa, kalau ada kata yang salah atau lidah ilat ini yang salah ucap sehingga membuat saudaraku merasa tersinggung atau merasa Empu ada kata-kata yang menyakiti. Saya Empu Gelol memohon maaf, beribu maaf buat semua saudaraku, bukan hanya bangsa Dayak tetapi seluruh saudaraku yang ada, yaitu bangsa Indonesia dimanapun itu, termasuk saudaraku di Malaysia seperti itu. Mohon maaf. Dan tak lupa Empu ucapkan buat semua saudaraku salam budaya serta tabe selalu untuk kita semua.